Seberapa jauhkah keterlibatan DN Aidit dalam peristiwa 1965? Peristiwa 50 tahun yang lalu tetap saja masih menjadi tanda tanya bagi keluarga besar Aidit. Apa sebenarnya peran Aidit dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 itu? Peran Aidit dalam KUP 13 September 1965 memang masih menjadi misteri. Sejumlah sejarawan juga sejumlah kalangan militer yakin bahwa PKI dalam penculikan dan pembunuhan 7 jenderal angkatan darat. Karena PKI terlibat, maka Aidit pun sebagai ketua komite sentral dituding sebagai otak dari gerakan tersebut. Murad, adik Aidit, adik kandungnya, berkisah bahwa pada malam berdarah itu tidak ada tanda-tanda atau kesibukan khusus di rumah Aidit. Malah Aidit berpesan kepada adiknya untuk mematikan lampu. Menjelang peristiwa gerakan 30 September itu, Murad menginap di rumah Aidit di Pegangsaan Barat, Jakarta Pusat. Rumah Aidit memang selalu sepi, sampai sekarang saya lebih bisa menerima tragedi itu karena ada pengkhianat dalam tubuh PKI, katanya. Dia tidak yakin abangnya yang memerintahkan pembunuh para jenderal. Aidit mengawali karir politiknya dari Asrama Menteng 31, asrama yang dikenal sebagai sarang pemuda garis keras. Pada masa awal kemerdekaan, di tempat ini juga terdapat beberapa orang pemuda, di antaranya anak Marhen Hanapi yang dulu pernah menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Kuba. Selain dari itu juga ada Seyuti Malik, pengetik naskah proklamasi. Para penghuni Menteng sempat menculik Soekarno dan memaksa Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sesuatu yang kemudian ditolak oleh Bung Karno. Di kelompok Menteng 31, Aidit sangat dekat dengan Wikana, seorang pemuda sosialis. Aidit disebut-sebut juga berperan dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pasca pemberontakan gagal itu, ia sempat dijebloskan ke penjara Wirogunan di Yogyakarta. Ketika terjadi agresi Belanda, ia kabur dari penjara dan tinggal di Vietnam Utara. Tentang kepergiannya ke Vietnam dan ada pendapat lain. Ada yang menyebut bahwa sebenarnya ia mondar-mandir dari Jakarta Medan. Yang pasti pada pertengahan 1950, Aidit yang saat itu berusia 27 tahun muncul lagi ke permukaan. Bersama Muhammad Lukman, Sudisman, dan juga Nyoto. Ia memindahkan kantor PKI dari Yogyakarta ke Jakarta. Bisa dibilang dalam kurun waktu inilah karir politik Aidit sesungguhnya dimulai. Momentum konsolidasi partai terjadi ketika meletusnya kerusuhan petani di Tanjung Morawa, Sumatera Utara pada tanggal 6 Juni 1953. Kerusuhan yang digerakkan oleh kader PKI ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo. Kesuksesan ini memompa semangat baru ke tubuh partai tersebut. Bersama kelompok muda, Aidit menyingkirkan tokoh-tokoh lama. Pada Kongres PKI 1954, pengurus PKI beralih ke generasi muda. Tokoh partai semacam Tan Ling Ji dan Alimin disingkirkan. Pada kongres itu, Aidit dikukuhkan menjadi sekretaris jenderal PKI. Aidit lantas meluncurkan dokumen perjuangan partai yang berjudul Jalan Baru yang Harus Ditempuh untuk Memenangkan Revolusi. Aidit juga membangun aliansi kekuatan dengan partai lain, diantaranya Partai Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PNI, untuk memperkuat PKI. PNI dipilih karena selain sama-sama anti Barat, juga ada figur Soekarno yang bisa dipakai mengatasi tekanan dari lawan-lawan politik mereka. Puncak kerjasama terjadi pada masa Sidik Jojo Soekarto memimpin PNI. Saat itu disepakati bahwa PNI tidak akan mengganggu PKI dalam rangka untuk membangun partai. Menurut Ganis Harsono, seorang diplomat senior Indonesia, dalam autobiografinya, Cakrawala Politik Era Soekarno, strategi ini berhasil menyandra Bung Karno. Ada kesan bahwa Bung Karno berdiri di depan PKI sekaligus memberi citra PKI pendukung revolusi Bung Karno dan Pancasila. Kerja keras Aidit membuahkan hasil. Pada pemilu 1955, PKI masuk 4 besar setelah PNI, Masumi, dan NU.
Di masa ini PKI menjadi partai komunis terbesar di negara non-komunis dan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. PKI terus maju dan berkembang. Pada tahun itu juga partai ini menerbitkan dokumen perjuangan. Metode kombinasi tiga perjuangan, yang pertama yaitu perjuangan gerilya di desa-desa oleh kaum buruh dan petani. Kedua, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh di bidang transportasi. Yang ketiga, ada pembinaan intensif di kalangan kekuatan bersenjata, yakni TNI. Pada 1964, PKI membentuk biro khusus yang langsung dibawahi Aidit sebagai Ketua Komite Sentral PKI. Tugas biro ini mematangkan situasi untuk merebut kekuasaan dan infiltrasi di tubuh TNI. Terbentuklah biro khusus sentral dipimpin langsung oleh Sam Kamaruzzaman. Tak sampai setahun biro khusus ini berhasil menyelusup ke dalam TNI, khususnya Angkatan Darat. Pada Juli 1965, seiring dengan merebaknya kabar kesehatan Bung Karno memburuk, suhu politik tanah air semakin panas pula. Sebuah berita dari Dr. RRC yang merawat presiden datang, bahwa menyatakan Bung Karno akan lumpuh atau meninggal dunia. Di Jakarta bertiup rumor menyengat bahwa muncul Dewan Jenderal yang hendak menggulingkan Bung Karno. Dalam buku putih G30 SPKI yang diterbitkan Sekretariat Negara 1994, disebutkan bahwa Aidit kemudian menyatakan gerakan merebut kekuasaan harus dimulai jika tak ingin didahului oleh Dewan Jenderal. Gerakan itu dipimpin langsung oleh Aidit sendiri, adapun Sam ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana gerakan. Saat diadili oleh Mahkamah Militer, Sam mengaku dipanggil Aidit pada 12 Agustus 1965. Dalam pertemuan itu, ia diberitahu bahwa presiden dalam keadaan sakit dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan bila Bung Karno sudah tidak ada lagi. Menurut Sam, Aidit memerintahkan dia meninjau kekuatan. Sejak 6 September 1965, Sam lantas menggelar rapat-rapat di rumahnya dan di rumah Kolonel Latif sebagai Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya. Di rapat ini hadir juga Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrawirawa dan Mayor Udara Sajono sebagai Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Rapat terakhir 29 September 1965 menyepakati gerakan dimulai 30 September 1965 dan menetapkan Kolonel Untung sebagai pemimpinnya. Dalam wawancara dengan majalah DR, 5 April 1999, Abdul Latif menyatakan gerakan 30 September dirancang untuk mengagalkan upaya KUP Dewan Jenderal. Kami dengan ada pasukan di luar Jakarta yang didatangkan dalam rangka defil Hari Angkatan Bersenjata dengan senjata lengkap, ini apa? Mau defil saja kok membawa peralatan berat, kata Latif. Karena merasa bakal terjadi sesuatu, para perwira tersebut yang mengaku terlibat karena loyal pada Soekarno memilih menjemput anggota Dewan Jenderal untuk dihadapkan ke Soekarno. Menurut Latif, gerakan itu diselewengkan oleh Sam. Rencananya akan dihadapkan hidup-hidup untuk mengklirkan masalah. Apakah memang benar ada Dewan Jenderal, katanya. Tapi malam hari pada saat pasukan Cakrawirawa pimpinan Letnan Dul Arif, anak buah Untung akan berangkat menuju rumah para jenderal dengan tiba-tiba, ujar Latif. Sam datang. Bagaimana dilaporkan Sam? Tentang besarnya peranan Aidit dalam peristiwa 30 September ditampik oleh Subandrio. Menurut bekas wakil Perdana Menteri era Soekarno ini, G30S didalangi tentara dan PKI terseret lewat tangan Sam. Alasan Subandrio sejak isu sakitnya Bung Karno merebak. Aidit termasuk yang tahu kabar tentang kesehatan Bung Karno itu bohong. Waktu itu, kata Subandrio, Aidit membawa seorang dokter Cina yang tinggal di Kebayoran Baru. Subandrio dan Lemina
yang juga dokter ikut memeriksa Soekarno. Kesimpulan mereka sama, bahwa menyatakan Bung Karno cuma masuk angin saja. Subandrio dalam memoirnya, Kesaksianku tentang G30S menyesalkan pengadilan yang tidak mengecek ulang kesaksian Sam. Menurut Subandrio, ada 5 orang yang bisa ditanya, yaitu Bung Karno, Aidit, Dokter Cina yang ia lupa namanya tersebut, Leimena, dan dirinya sendiri. Menurut Subandrio, pada Agustus 1965, kelompok bayangan Soeharto atau yang lebih dikenal Ali Martopo CS sudah ingin secepatnya memukul PKI. Caranya, mereka melontarkan provokasi-provokasi untuk mendorong PKI mendahului memukul Angkatan Darat. Nyoto membantah perkataan Aidit. Menurut Nyoto, hubungan PKI dengan gerakan 30 September dan membunuh Jenderal Angkatan Darat tidak ada. Saya tidak tahu apa sampai-sampai sudah terjadinya, kata dalam wawancara dengan Asahi Evening News. Keterangan Nyoto sama dengan komentar Oi Hanjun, mantan anggota Komite Sentral. Kami semua tidak tahu apa-apa yang terjadi, kata dia. Presiden Soekarno sendiri menyatakan gestok atau yang lebih dikenal dengan Gerakan 1 Oktober, demikian istilah Bung Karno, terjadi karena kebelingernya pimpinan PKI. Lihainya kekuatan barat atau kekuatan neokolonialisme dan imperialisme. Serta adanya oknum yang tidak benar. Misteri memang masih melingkupi peristiwa ini. Menurut Murad adik Aidit, PKI memang benar terlibat. Tapi terlibat seperti apa? Setelah puluhan tahun tragedi itu berlalu, pertanyaan itu belum menemukan jawabannya, setidaknya bagi Murad dan anggota keluarga Aidit yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa berikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.